Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas laporan keuangan dan pajak dengan judul Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB dan Bea Matrai. Adapun dosen pengampu Ibu Arini SE MAK AKCA. Next. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama saya sendiri Rona Izati dan yang kedua ada Sufi Atika Saidah. Next. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang definisi PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. PBB ini dikenakan pada 5 sektor, yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. PBB juga dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Next. Berikut adalah dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Penentuan tarif pajak dan NJOP secara periodik atau pembebasan pajak untuk bumi dan bangunan dengan memperhatikan kondisi dan alokasi daerah diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan keadilan. Selanjutnya, subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau yang menjadi subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan, yaitu antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, penyewa. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPT oleh wajib pajak. Dikenakan denda sebesar 25% atas pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Next. Objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi yang tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Yang termasuk pengertian bangunan diantaranya jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks seperti hotel, pabrik, dan lain-lain. Lalu jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, dan lain-lain.
Next. Selanjutnya adalah objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Adapun pengecualian objek pajak dari pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang sebagai berikut. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti pesantren, masjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit, sekolah, madrasah, candi, dan lain-lain. Atau digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu, seperti museum. Selanjutnya merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Selanjutnya digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik secara pasif. Dan terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu. Selanjutnya adalah surat ketetapan pajak atau SKP. Atas dasar surat pemberitahuan objek pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. SPPT dimaksud adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak dan SPPT. Dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dirjen Pajak. Kemungkinan dapat terjadi WP tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian, Dirjen Pajak mempunyai wewenang seperti mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP. Surat ketetapan pajak dapat dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal yang pertama, SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Next akan dilanjutkan oleh Sufi Atika Saidah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Roma Izati, yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, maka penentuan NJOP diperoleh melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya, atau melalui nilai perolehan baru atau dengan penentuan nilai jual objek ganti. Next. Nilai jual objek pajak tidak dikenakan pajak atau NJOP KTP. NJOP TKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP adalah 8 juta dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Dan apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Next. Tarif dan cara menghitung pajak. Tarif PBB adalah sebesar 0,5%. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak atau NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Objek pajak perkebunan sebesar 40%,
40% per 100 dari nilai jual objek pajak kehutanan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 20%, dan objek pajak lainnya sebesar 40%. Saat ini ketentuan mengenai NJKP yang diberlakukan adalah sebesar 20% dan 40%. NJKP sebesar 40% diberlakukan khusus bagi objek PBB yang dipergunakan untuk perumahan dengan NJOP sebesar 1 miliar atau lebih. Ketentuan NJKP sebesar 40% tersebut tidak berlaku bagi objek pajak yang dimiliki oleh PNS, ABRI, pensiunan yang semata-mata yang penghasilannya berasal dari gaji atau pensiun. Next. Lalu berikut contoh kasus PBB. Next. Lalu lanjutan kasus PBB. Lalu berikut contoh perhitungan PBB. Lalu pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil atau sekali pungut atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dengan kata lain, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Next. Berikut adalah dasar hukum bea materai. Next. Lalu prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen atau bea materai merupakan pajak yang atas suatu dokumen seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pajak yang dibebankan pada dokumen yang berisikan suatu perjanjian, pembayaran, atau mengandung arti penting lainnya. Lalu, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Dan yang terakhir, rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Next. Objek dan bukan objek bea materai. Objek bea materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat ibah, surat pernyataan, yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Lalu akta-akta notaris termasuk salinannya. Dan terakhir, akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkap dan lain-lain. Lalu ada bukan objek bea materai. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, lalu segala bentuk ijazah seperti tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. Lalu yang terakhir, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara dan lain-lain. Berikut adalah tarif bea materai 3.000 dan 6.000. Next. Next. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang atau kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.